Pada part kali ini kita diperlihatkan Jiangxi, yaitu si cloningan dari Master Zombie yang akan menyerang ke arah sesuatu. Ternyata ia menghantam salah satu kota di sana hingga retak dan hancur, hingga membuat ketua wanita di sana pun terbingung bersama anak buahnya, dan mereka pun berkata, apa yang terjadi? Sambil mereka pun menatap ke arah Jiangxi dengan wujud keduanya. Di sana Jiangxi pun mengebaskan tangannya hingga membuat mereka semua pun langsung terpental, dan mobil-mobil di sana pun langsung terhempas dengan puing-puing yang menuju ke arah pesawat yang ditumpangi oleh ketua wanita bersama anak buahnya. Di sana Asio pun berkata, pesawatnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Lindungi bos. Hei Akui, cepat lindungi bos. Dan Akui pun berkata, apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Sambil mereka pun terpontang-panting di sana dengan pesawat yang hancur itu. Lalu Akui pun berkata, apakah kau bilang untuk melindungi bos? Hei Ansi, cepat lindungi bos. Sambil terlihat Ansi di sana makin ketakutan, dan kita diperlihatkan daratan kota itu yang hancur dengan cekungan lebar di sana akibat hantaman dari Jiangxi itu. Sambil kita diperlihatkan juga di sisi Violet bersama Lingxi, mereka berdua pun terbengong sambil berkata, apa itu? Ternyata ia pun menatap ke arah ledakan yang diakibatkan oleh Jiangxi itu hingga membuat Violet di sana pun terbengong, dan Lingxi juga pun terbengong. Dan kita diperlihatkan di sisi Ansi bersama lainnya. Di sana ia pun langsung terpental jauh bersamaan dengan para penduduk juga yang terpental di sana. Dan kita diperlihatkan ia pun berdiri tegak menatap ke arah depannya. Ternyata di sekeliling Jiangxi itu pun sudah tidak ada apa-apa, seakan-akan tidak ada tanda kehidupan di sana. Dan Jiangxi pun tersenyum berkata, manusia, di mana kau? Sambil ia mencari-cari manusia lagi di sana. Sambil kita diperlihatkan di sisi kapal tempur di sana, ternyata itu adalah kelompok Butterfly bersama Blood Queen. Di sana Butterfly pun berkata, apa yang terjadi? Lalu Nihei pun menjawab, itu berasal dari arah Guadalcanal. Tapi tiba-tiba Butterfly di sana pun terkejut karena Tianxu pun berkata, itu Jiangxi. Baru saja Guadalcanal benar-benar diratakan, setidaknya 30 juta orang lenyap. Sambil ia pun menatap ke arah Jiangxi itu yang masih berdiri di sana. Dan Butterfly pun berkata lagi, apa mereka semua menguap? Sambil kita diperlihatkan reporter di sana berkata, para pemirsa, kami ingin menyampaikan adanya berita darurat. Daratan terbesar di bumi, wilayah negara B secara misterius menghilang 20 menit yang lalu. Hampir 10 juta orang menghilang. Sambil para warga di sana pun makin shock mendengar kata-kata dari reporter itu. Dan reporter itu pun berkata lagi, reporter kami sedang menuju ke tempat peristiwa terjadinya bencana besar itu. Kalian harus tetap waspada. Sambil kita diperlihatkan helikopter dari reporter itu. Dan reporter pun berkata, astaga, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Cepat, terbang lebih rendah dan lihat apa yang terjadi. Sambil mereka pun menatap ke arah Ansi yang menyelamatkan ketua wanita di sana. Dan kita diperlihatkan Akui bersama Asio di sana terbengong menatap ke arah Jiangxi yang masih berdiri di sana. Dan Asio pun berkata, saudara, apa yang kau lakukan? Dan Jiangxi pun menoleh berkata, manusia pantas dihabisi. Dan mereka berdua pun langsung terdiam ketakutan mendengar kata-kata dari Jiangxi itu. Sambil kita diperlihatkan di sisi Ansi yang sedang bersembunyi di balik batu besar di sana. Dan tiba-tiba Jiangxi di sana pun merasakan sesuatu. Lalu ia pun berkata, masih ada manusia, mereka masih belum punah. Sambil dengan cepat Ansi menyembunyikan ketua wanita di sana. Lalu Asio pun berkata, kau pasti salah. Tidak mungkin ada manusia di sini kan? Bau yang kau cium itu adalah bauku karena aku sudah lama berurusan dengan manusia. Sambil ia mencoba mengalihkan pandangan dari Jiangxi itu yang menatap ke arah ketua wanita. Sambil terlihat Akui di sana gemetar dan ia pun berkata, kau bisa lindungi bos kan? Dan Ansi di sana pun ketakutan bergumam, apa yang terjadi jika aku dan ketua ditemukan? Tapi tiba-tiba Jiangxi di sana pun menoleh sambil berkata, jelaskan. Sambil ia pun mengarahkan tangannya itu ke arah sesuatu. Ternyata tangannya pun diarahkan ke arah Asio itu yang langsung menuju ke arahnya. Dan tiba-tiba Asio pun berada di tangan Jiangxi. Dan Jiangxi pun berkata lagi, menghabiskan waktu dengan manusia, apa maksudnya itu? Dan Asio pun menjawab, bukankah kita bersaudara? Dan Jiangxi pun menjawab, dengan membunuhmu
aku bisa menciptakan zombie yang aku suka. Sambil terlihat Agui di sana gemetar menatap ke arah Asio itu yang diangkat, dan ia pun berkata, kepribadian dia berubah drastis. Kenapa dia jadi seperti ini? Sambil ia pun masih menatap ke arah Jiangxi itu, dan di sana Asio pun berkata, saudara, kau terlalu berlebihan. Sebagai zombie, bagaimana bisa dia berhubungan dengan manusia? Dan mana mungkin juga bisa terpengaruh oleh mereka? Dan Jiangxi pun berkata, buktikan. Sambil terlihat Asio di sana yang berkata, di arah barat daya, wilayah terdekat dari Gua Dal Kanal, ada sebuah kota dengan populasi 70 juta orang. Sambil terlihat Jiangxi di sana dengan tatapan tajam, lalu ia pun langsung melesat di sana meninggalkan Asio yang ketakutan. Dan Asio di sana pun menatapnya sambil berkata, syukurlah dia sudah kembali, tapi bagaimana dengan para manusia itu? Sambil terlihat Jiangxi itu yang langsung melesat cepat menuju ke arah kota yang dituju itu, dan kita diperlihatkan Asio di sana masih gemetar, dan ia pun berkata, sungguh tekanan yang sangat besar. Tapi tiba-tiba terdapat sebuah helikopter dari reporter itu yang menuju ke arah mereka. Asio pun berkata, saudari, apa kamu baik-baik saja? Dan Ansi pun berkata juga, untung saja aku cepat tanggap. Sambil kita diperlihatkan reporter di sana berkata, lihat, ada orang di bawah sana. Sambil helikopter itu pun langsung turun di hadapan ketua wanita. Di sana ketua wanita pun berkata, kita perlu mencari cara untuk menghentikan dia. Tujuan kita adalah untuk hidup berdampingan dengan manusia. Kita tidak bisa membiarkan dia membuat kekacauan. Dan Asio pun ketakutan berkata, saudari, apa kau bercanda? Apa kau tidak lihat apa yang baru saja dia lakukan? Tidak ada satupun makhluk yang ada di dunia ini yang bisa menghentikan dia. Kuperkirakan dalam waktu kurang dari setengah jam, manusia akan benar-benar dibantai olehnya. Sambil terlihat Jiangxi itu yang menuju ke arah kota. Sambil kita diperlihatkan di sisi reporter, di sana seseorang tentara pun berkata, hei zombie, berhenti kau. Dan ketua wanita di sana pun masih berjalan menuju ke arah mereka, dan reporter pun berkata, apa kau manusia? Dan ketua wanita itu pun menuju ke arah Kang Syuting. Di sana ia pun berkata, semuanya dengar, orang yang sangat berbahaya telah muncul di sini dan sudah melakukan pembantaian besar-besaran pada manusia. Sambil kita diperlihatkan siaran langsung yang dilihat oleh para warga di sana, dan ketua wanita pun berkata lagi, sekarang kalian semua cepat carilah tempat untuk kalian berlindung dan bersembunyilah, mungkin masih ada secercah harapan. Sambil kita diperlihatkan bocil dari dalam rumah itu yang menatap ke arah siaran langsung, dan ia pun berkata, apa kau gila? Kenapa semua orang yang ada di TV tolol semua? Sambil kita dibawa di sisi lainnya, di sisi tebing di atas kota, terdapat seseorang yang berkata, sutradara, jumlah penonton di live stream sudah melebihi 100.000 penonton. Ternyata mereka pun malah tiktokan di sana, dan orang itu pun berkata lagi, ini pasti viral. Sambil kita diperlihatkan gadis di sana yang melenggak-lenggok, dan seseorang pun berkata lagi, sudah aku bilang acara pertandingan sama sekali tidak menarik. Menonton live streaming wanita cantik adalah hal yang tepat. Sepertinya masih ada orang yang berpikiran sama denganku. Ayo kita berusaha untuk merebut penonton dari mereka. Acara pertandingan apa itu? Para penonton, ini adalah produk khas kota kami di negara B, krim pemutih wajah. Hari ini harganya bukan 998 atau 298. Hari ini kau bisa cuma membelinya dengan harga 98. Penonton, apa kalian mau membuat diri kalian atau istri kalian menjadi cantik secantik peri kecil ini? Beli saja. Sambil ia pun iklan di sana, dan tiba-tiba terdapat Jiangxi di sana yang turun ke arahnya, dan orang itu pun menoleh sambil berkata, apa yang terjadi? Ternyata hempasan turunnya Jiangxi itu membuat terpental mereka semua, dan Jiangxi pun segera mendatangi orang itu, dan orang itu pun berkata, siapa kau? Sambil terlihat di live streaming itu terdapat beberapa komentar yang bertanya-tanya, dan kita diperlihatkan Kang Syuting di sana yang berkata, siapa itu? Kenapa sangat menyeramkan? Sambil kita diperlihatkan gadis tadi yang ketakutan menatap ke arah Jiangxi, dan ia pun berkata, siapa kau? Apa yang kau inginkan? Dan Jiangxi pun menatap ke arah gadis itu, lalu akan menyentuh gadis itu hingga membuat gadis itu pun ketakutan. Tapi tiba-tiba Jiangxi pun menyentil gadis itu, dan ternyata hanya dengan satu sentilan tubuh gadis itu pun langsung hancur di sana. Dan kita diperlihatkan orang tadi yang terbengung menatap kehancurnya gadis itu, dan para komentar di sana pun makin histeris.
Dan sutradara itu pun makin histeris berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Apa ini semua nyata?" Sambil kita diperlihatkan Kang Shoteng di sana terjatuh dan ia pun berkata, tolong aku." Dan tiba-tiba Kang Shoteng di sana pun langsung hancur seketika juga. Lalu sutradara pun dibawa oleh Jiangxi. Di sana ia pun ketakutan berkata, "Apa yang akan kau lakukan pada aku?" Sambil ia pun diseret oleh Jiangxi menatap ke arah besarnya kota itu. Dan kita diperlihatkan handphone dari Kang Shoteng itu yang masih merekam kejadian tadi. Dan tiba-tiba Jiangxi pun langsung menjentikan jari lagi. Ternyata terdapat aura kehitaman yang muncul di antara jari-jari dari Jiangxi itu hingga membuat orang itu pun makin ketakutan. Sambil kita diperlihatkan Jiangxi itu yang akan melakukan sesuatu dan disyuting dengan menggunakan handphone dari orang tadi. Dan kita diperlihatkan di sisi Blacky di sana berkata, "Itu adalah kemampuanmu." Dia sambil ia pun ketakutan bersama Agan di sana. Dan Agan di sana pun berkata, "Dia adalah yang mulia kan?" Dan kita diperlihatkan para penduduk di sana ketakutan berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa channelnya berubah? Sepertinya itu kota negara B kan? Apa yang terjadi?" Sambil mereka pun menatap ke arah handphone live streaming yang menyayarkan Jiangxi yang berdiri di sana. Dan seseorang pun berkata, "Siapa orang itu?" Sambil Jiangxi mengarahkan tangannya ke depan, ternyata ia pun menyerang ke arah kota besar itu hingga membuat mereka semua pun ketakutan berkata, "Kota kita, itu kota kita. Jangan sentuh partikel hitam itu. Ruang bawah tanah. Ayo kita menuju ke ruang bawah tanah." Sambil mereka semua pun makin ketakutan. Dan ternyata serangan itu pun seketika membuat tubuh dari orang-orang di sana pun langsung menghilang dengan seketika. Sambil kita diperlihatkan Jiangxi di sana langsung mengepalkan tangannya. Ternyata terdapat ledakan besar di kota itu yang diakibatkan hanya dengan satu kepalan dari Jiangxi. Dan kita diperlihatkan ledakan itu yang seperti jamur besar di sana. Sambil terlihat dari kejauhan dari kota lainnya, seseorang pun ketakutan menatap itu sambil berkata, "Ya Tuhan, apa itu? Partikel hitam apa yang baru saja dia lepaskan?" Sambil kita dibawa di sisi ketua wanita, di sana reporter pun masih terdiam dan Ansi pun berkata, "Melihat situasi saat ini, bersembunyi tidak ada gunanya kan?" Dan ketua wanita pun berkata, "Ya, kau benar. Apa yang harus kita lakukan?" Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, di kapal besar di sana, ternyata itu adalah Butterfly bersama Taizu. Dan Taizu pun berkata, "Mari hentikan ini. Dengan keadaanmu yang sekarang, kau sama sekali bukanlah tandinganku. Jangan mempersulit dirimu sendiri." Sambil Butterfly itu pun makin terbengong dan Niai pun berkata, "Kita hampir menghentikan dia. Kita tidak boleh membiarkannya menghabisi seluruh manusia." Sambil kita diperlihatkan Langling di sana datang dari belakang Blood Queen dan ia pun berkata, "Barusan ada yang menghancurkan kota manusia." Dan Blood Queen pun berkata, "Aku merasakannya juga." Dan Langling pun berkata lagi, "Tidak diragukan lagi Ratu, itu adalah si zombie. Kita harus pergi bersama." Dan Taizan di sana pun berkata, "Dengan kondisi zombie yang sekarang, saat ini sudah selesai menghabisi seluruh manusia. Tidak akan lama lagi sampai tiba giliranmu." Dan Langling pun menatap ke arah Blood Queen. Di sana ia pun berkata, "Ratu, kita harus bagaimana?" Dan Blood Queen pun menjawab, "Ayo dan kita lihat saja." Sambil kita diperlihatkan kepala departemen bersama ikat merah di sana terkejut menatap ke arah sesuatu. Ternyata di sana terdapat reporter yang berkata, "Pengumuman darurat. Ada psikopat berbahaya yang membabi buta menghabisi manusia di wilayah negara B." Setelah melalui pertimbangan yang matang oleh presiden dari kedua negara, acara pertandingan untuk sementara dibatalkan. Sambil mereka semua pun terbengong mendengar kata-kata dari reporter itu. Dan reporter pun berkata lagi, "Kedua negara menyatakan semua personel tempur berada dalam keadaan siaga." Diulangi, saat ini seluruh negara berada dalam situasi siaga. Di sana seseorang pun berkata, "Dengan pembatalan dari pertandingan ini, siapkan helikopter untuk pergi ke wilayah negara B." Ternyata itu adalah Violet bersama Lingxi dan terdapat helikopter di sana yang sedang terbang. Ternyata dari dalamnya terdapat Violet bersama anak buahnya dan Blood Queen bersama Langling. Di sana reporter pun berkata lagi, "Berdasarkan investigasi reporter di garis depan, hilangnya Guadalcanal juga berhubungan dengan makhluk misterius ini. Hanya dalam 3 menit
dia sudah melakukan pembantaian hampir 100 juta orang. Kalian harus segera pergi dari sana secepatnya. Sambil kita diperlihatkan Taizan di sana berkata, karena kau mengaku sebagai spesies manusia lebih kuno, aku ingin bertanya. Sambil ia pun berbicara lewat telepon dengan seseorang di sana, dan kita diperlihatkan Lang Ning di sana berkata, kenapa zombie sangat membenci manusia? Dan Bloodwind di sana pun hanya terdiam. Lalu Niai pun berkata, karena kami menghabisi keluarga dan bawahannya. Sambil kita diperlihatkan di sisi Jiangxi, ia pun mengarahkan tangannya ke depan lagi, dan kita diperlihatkan di sisi Blackie bersama para anak buahnya yang ketakutan seakan-akan merasakan kekuatan dari Master Zombie. Dan kita diperlihatkan sutradara yang dibawa oleh Jiangxi itu yang ketakutan berkata, tolong selamatkan aku. Dan tiba-tiba terdapat muncratan darah di sana. Ternyata ia pun dihabisi oleh Jiangxi lagi, dan Jiangxi pun langsung segera pergi dari sana dengan sangat cepat. Dan kita diperlihatkan para penduduk di sana yang ketakutan berkata, apa yang akan dia lakukan? Sambil kita diperlihatkan di sisi Profesor Kuno bersama si kacamata, mereka pun senang sambil berkata, kita berhasil. Dan si kacamata pun berkata, ngomong-ngomong, bukannya tujuanmu untuk masa depan manusia? Kenapa kau masih membantu kami? Dan Profesor Kuno pun menjawab, kau tidak memahaminya. Mari kita menyapa mereka. Sambil ia pun langsung mengaktifkan sesuatu di sana, dan ia pun berkata, halo masyarakat dunia, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah manusia kuno yang kalian bayangkan dan bicarakan. Aku hanya ingin bicara pada kalian semua, tidak lebih. Izinkan aku menunjukkan sebuah klip terlebih dahulu. Ternyata ia pun menunjukkan klip di mana Master Zombie sedang bertarung dengan robot kuno di sana, dan Master Zombie pun seakan-akan adalah pembantai di sana. Dan Profesor Kuno pun berkata lagi, dia mewakili zombie yang menghancurkan peradaban kami, dan dia yang menghancurkan generasi demi generasi manusia, dan dia jugalah penyebab kemajuan manusia jadi terganggu. Dia masih hidup di bumi hingga hari ini bersamaan dengan kita. Itulah kenapa kami membuat makhluk yang bisa melawan dia. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku sudah mengirim orang untuk mengubur sel telur manusia dan sel yang telah dibuai di bawah tanah. Jutaan tahun kemudian, kita manusia akan tetap menjadi manusia. Hancurnya peradaban yang sudah kami alami, kalian pasti akan mengalaminya juga. Demi majunya peradaban manusia, kembalilah dan ucapkan selamat tinggal pada keluarga kalian. Selagi masih ada waktu, aku bangga dengan kontribusi kalian untuk kemanusiaan. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang mendengar kata-kata dari Profesor Kuno itu pun langsung ricuh di sana pontang-panting menyelamatkan diri. Dan kita diperlihatkan di sisi Master Zombie di sana merasakan sesuatu, dan ia pun terdiam sejenak di sana. Lalu kita diperlihatkan Jiangxi yang hanya terdiam menatap ke arah kota yang hancur itu, dan reporter pun berkata, berdasarkan data yang belum lengkap, beberapa kota sudah hancur, ratusan juta orang sudah hilang, penjarahan dan kekerasan telah terjadi di seluruh dunia, ketertiban sosial sudah runtuh. Sambil kita diperlihatkan semua kekacauan di sana, dan mereka semua pun menjarah sesuatu dari semua toko-toko di sana. Lalu kita diperlihatkan tentara di sana berkata, gas air mata, tembakan, dunia diambang kehancuran, siapa yang peduli dengan hal lainnya? Sambil kita diperlihatkan beberapa dari mereka yang berdemo di sana, dan pada momen ini dunia sudah jatuh ke dalam kekacauan. Sambil kita diperlihatkan seseorang di sana berkata, semuanya jangan menyerah, kita masih memiliki harapan. Kedua negara kita punya jenderal terkuat, kita pasti bisa mengalahkannya. Sambil para penduduk yang berdemo itu pun berkata, ya kita tidak bisa diremehkan, bunuh dia, habisi dia. By the way, masih ada beberapa manusia yang menolak untuk menyerah ya mau. Sambil terlihat banyak keributan di sana, dan kita diperlihatkan helikopter di sana yang akan turun. Ternyata itu adalah Niai bersama lainnya, dan Niai pun berkata, apa yang terjadi? Dan seseorang pun menjawab, para ekspat sudah datang. Apa ada perwakilan perwira pangkat tinggi di acara pertandingan? Di mana komandan Anda? Dan Niai pun menjawab, dia tidak selamat. Sambil kita diperlihatkan Taizan di sana yang hanya terdiam membayangkan ketua itu yang dihajar olehnya. Lalu seseorang itu pun berkata lagi, begitu, jenderal kalian tidak selamat ya? Dan Niai pun menjawab, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lalu orang itu pun berkata, di depan itu adalah kota kami, kota G,
dan dia sudah membantai semua manusia di kota. Untuk mencegah dia dari menghancurkan manusia di mana-mana, kami mengirim ribuan perwira tinggi dan prajurit untuk mencegah dia. Kami tidak tahu bagaimana keadaannya. Dan Niai pun bertanya lagi, biarkan kami lewat ya. Di sana orang itu pun berkata, hah, lewat? Dengan pangkat kapten, Anda hanya menuju ke kematian Anda, atau tunggu komandan Anda datang. Tapi tiba-tiba Taizan dari belakang pun berkata, kenapa buang waktu hanya berbicara? Sambil orang itu pun ketakutan menatap ke arah Taizan. Di sana ia pun berkata, kami pergi bersama mereka. Dan tiba-tiba dari atas langit terdapat helikopter yang menjatuhkan Lingxi bersama Violet di sana. Lalu reporter pun menanyai mereka, siapa kalian? Dan Violet pun menjawab, kami adalah armada kedua negara A. Kami datang karena kami berada dekat dengan lokasi kejadian. Dan reporter itu pun berkata, itu bagus. Kau adalah CEO di negara A kan? Kau memiliki posisi yang sama dengan jenderal di negara kami kan? Sambil kita diperlihatkan di sisi para tentara itu, dan seseorang pun berkata, mengaktifkan protokol siaga. Sambil kita diperlihatkan di sisi Violet bersama Blood Queen. Violet pun berkata, bagaimana bisa kau berada di sini? Dan Blood Queen pun menjawab, hanya lewat. Apa itu tidak diperbolehkan? Sebenarnya aku juga ingin menanyakan hal yang sama padamu. Kenapa pemimpin kalian menjadi gila? Sambil terlihat Violet di sana bertanya-tanya. Lalu kita diperlihatkan dari samping Blood Queen, Butterfly pun berkata, apa kalian saling mengenal? Dan Blood Queen pun menjawab, kami memiliki sedikit perselisihan sebelumnya. Kenapa sekelompok jurnalis ini ikut juga? Dan reporter itu pun berkata, dengan adanya jenderal dan CEO, tentu saja kami tidak perlu takut lagi kan? Dan Niai pun berkata juga, berapa banyak orang yang kalian kirim? Dan reporter itu pun menjawab, ratusan senior jenderal dan hampir 1000 letnan jenderal. Dengan banyaknya expat, kita pasti bisa mengalahkan orang gila ini. Sambil Violet di sana pun bergumam, ratusan CEO dan hampir 1000 wakil CEO kan? Negara B memanglah kuat dan berpengaruh. Tapi tiba-tiba Lingxi di sana pun berkata, berhenti bicara, lihat di sana. Sambil kita diperlihatkan tumpukan mayat di sana, ternyata itu adalah para jenderal bersama CEO yang melawan Jiangxi dan dapat dikalahkan dengan mudah hingga membentuk gunungan tinggi di sana. Hingga membuat mereka semua pun terbengong berkata, apa yang terjadi? Kenapa mereka semua kalah? Sambil kita diperlihatkan seseorang jenderal di sana diseret. Ternyata ia pun diseret oleh Jiangxi di sana. Dan Jiangxi pun berkata, siapa lagi? Sambil kita diperlihatkan Violet bersama Lingxi itu yang terkejut menatap ke arah Jiangxi itu. Dan tiba-tiba terdapat beberapa helikopter yang menuju ke arah atas mereka. Dan ternyata dari dalam helikopter itu muncullah beberapa orang yang turun di sana. Dan itu adalah para jenderal dari negara B yang datang untuk membantu lagi. Di sana seseorang jenderal pun berkata, semua yang berada di bawah pangkat jenderal, mundurlah dari medan pertempuran ini. Serahkan ini pada kami. Dan Violet dari belakang pun berkata, sungguh banyak personel tempur tingkat tinggi. Dan ia pun dicegah oleh salah satu jenderal di sana yang berkata, nomor 1 bilang semua yang berpangkat di bawah jenderal mundur. Hal itu juga berlaku untuk negara A. Jangan buat lebih banyak masalah di sini. Sambil mereka pun menatap ke arah gunung manusia di sana. Sambil kita diperlihatkan Jiangxi di sana duduk santai di antara tumpukan mayat para jenderal itu dan bersambung.